Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Kamila, MPM 3062056139. Di sini saya akan membuat praktek belajar di SD melalui rancangan pelaksanaan pembelajaran RPP, yaitu dengan tema 1. Subtema 1 yaitu alam sekitarku dan pemanfaatan produksi daerah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, di sini kita akan belajar tema 1 yaitu lingkungan dan subtema 1 yaitu alam dan sekitarku dan pemanfaatan produksi di daerah. Di sini ada mata pelajaran PPKN, yang kedua ada bahasa Indonesia, dan yang ketiga ada IPA, dan yang keempat ada IPS. Nah, di sini yang pertama-tama sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, yang selanjutnya kita akan belajar pembelajaran. Di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Untuk mata pelajaran PPKN, bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Nah, yang pertama ada tujuan pembelajaran. Di sini kita akan mempelajari tentang bersikap berani, mengakui kesalahan, meminta maaf, memberi maaf, dan santun sebagai perwujudan nilai dan moral Pancasila. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dan keberagaman dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, bersikap toleransi dalam keberagaman umat beragama di dalam bermasyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, menampilkan sikap kinerja sama ke dalam berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat dengan persatuan dan kesatuan. Oke, yang selanjutnya menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan dan keterhubungan antara gagasan ke dalam kerangka tulisan. Yang kedua ada menyampaikan hasil pengamatan tentang keterhubungan antara gagasan ke dalam tulisan. Batu melaporkan hasil pewawancara menggunakan kosakata baku dan menggunakan kalimat efektif dalam bentuk teks yang tertulis. Selanjutnya menyajikan petunjuk menggunakan visual dan alat bentuk tulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Terus untuk mata pelajaran IPA tujuannya yaitu menyampaikan dan menyajikan laporan hasil pengamatan tentang berbagai bentuk hewan dan fungsi dari bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Yang kedua, membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya dan slogan upaya pelestariannya. Yang ketiga, mendemonstrasikan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Dan menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan dengan gerak. Dan selanjutnya menyajikan hasil identifikasi mengenai keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etis, agama, dan provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang, dan menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan berbagai bidang pekerjaan yang ada di lingkungan kehidupan sosial bermasyarakat. Oke anak-anak, perhatikan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran sudah berdoa. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Apa? Atau cicak-cicak di dinding? Apa? Ya.
Sini ya, 1, 2, 3. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Hore. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran Alia, Ada. Rania, Ada. Kaila. Oke, semuanya hadir ya. Ya, selanjutnya di sini kita akan belajar tentang pembelajaran PPKN, pembelajaran bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Ya, perhatikan anak-anak, perhatikan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi yang ada di buku. Silakan buka bukunya ya. Bukunya dibuka. Nah, di sana ada gambar dan materinya. Nah, di situ kita disuruh untuk menerapkan dan menunjukkan sikap disiplin dan memenuhi kewajiban hak sebagai warga negara dan bermasyarakat sebagai wujud cinta tanah air seperti halnya bermasyarakat dan bernegara. Ada yang tahu bagaimana? Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan yaitu sikap disiplin. Kita disiplin itu seperti disiplin waktu. Kita sekolah itu harus disiplin waktunya. Kalau peraturannya jam 8 harus masuk, berarti kita harus disiplin. Jam 15 menit sebelum jam 8 kita harus berada di dalam sekolah. Jadi itu adalah salah satu sikap disiplin untuk memenuhi sebagai hak warga negara yang cinta tanah air. Yang kedua yaitu seperti kita di dalam masyarakat, kita harus patuh kepada yang tua. Tidak boleh bicara kasar dengan orang yang lebih tua. Misalnya bagaimana? Orang berbicara harus diam dulu. Kalau disuruh menyahut, baru menyahut. Ya. Yang selanjutnya kita di dalam bermasyarakat dan berteman itu harus toleransi. Toleransi itu bagaimana? Ada yang tahu? Nah, misalnya Rania beragama Hindu, Alia beragama Islam, Kaila beragama Katolik. Bagaimana itu? Apakah Alia tidak mau berteman atau Alia memusuhi atau Alia bagaimana? Kita tidak boleh begitu, harus toleransi walaupun kita berbeda-beda agama dan suku. Jadi kita harus berteman walau berbeda. Kita tetap satu jua seperti isi dalam undang-undang dan Pancasila. Itulah sikap toleransi. Tidak boleh membeda-bedakan. Kita ini sama, cuman ada berbeda-beda dan beragam-ragam suku, budaya, dan masyarakat sosialnya. Paham anak-anak? Iya. Nah, di sini pada paham kah? Apa yang tidak pahamnya? Masalah apa toleransi tadi? Toleransi tadi kita saling menghargai satu sama lain walau berbeda. Misalnya Rania beragama Hindu, Alia beragama Islam. Alia setiap hari sholat, Rania menghormati. Begitupun sebaliknya, Rania hari tertentu mengadakan sembahyang. Alia harus menghormati juga, jangan ikut campur dan ribut-ribut. Begitu, paham? Iya, terima kasih. Oke, yang selanjutnya di sini kita akan belajar tentang berbagai bentuk keragaman suku sosial dan dalam kita bertetangga dan bermasyarakat dan ikut serta dalam bergotong royong. Nah, di sini kita dalam konteks bermasyarakat. Rumah Rania ada di
pasar, Batu Mandi. Rumah Alia ada di Bungur. Bagaimana cara berbaurnya dengan masyarakat? Apakah Alia tidak mau berteman dengan orang jauh? Atau Alia tidak mau ke sana? Atau Alia tidak mau berteman sana sini, mau di sana di sini di tempat Alia tinggal saja? Tidak kan, kita harus berbaur dengan masyarakat sekitar walaupun beda tempat, beda wilayah. Kita harus ikut serta juga. Misalnya ada kegiatan di dalam masyarakat, kita ikut juga melihat atau bisa membantu. Misalnya dalam sebuah kegiatan kita ada gotong royong. Di dalam sekolah aja kita ada gotong royong memunguti sampah. Apakah Alia melakukannya atau tidak? Bukan. Nah, berarti itu adalah sikap dari mencerminkan sikap dari gotong royong, yaitu yang ada di dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika yang dapat menguntungkan semua orang. Paham? Ya, tepuk tangan dulu. Ya, selanjutnya kita akan membaca dan berpikir tentang perangkat tulisan. Nah, tulisan, kita membuat sebuah tulisan dan karangan cerita. Misalnya Alia pergi ke pasar. Misalnya ceritanya Alia pergi ke pasar dengan ibu. Alia pergi ke pasar dengan ibu membeli ikan dan sayur dan juga buah-buahan. Nah, bagaimana menulisnya itu? Ada yang tahu bagaimana? Nah, tulis dulu. Alia bisa menulis kan? Alia dan ibu pergi ke pasar. Pergi pergi ke pasar. Nah, Alia dan ibu pergi ke pasar membeli ikan tadi kan. Nah, jadi dari Alia tulis itu adalah kerangka dari sebuah cerita dan dibuat dalam kerangka tulisan. Paham? Paham. Ya. Lihat tulisan dari Alia ya. Wah, ini Alia dan ibu pergi ke pasar. Nah, ini adalah contoh dari kerangka tulisan yang dibuat oleh Alia. Oke, selanjutnya setelah kita menulis dan membuat kerangka tadi, apakah ada yang belum dipahami? Paham. Apa yang paham? Membuat kerangka tulisan berdasarkan cerita yang telah dipaparkan. Contohnya tadi, Alia dan ibu pergi ke pasar. Ya. Nah, paham kan di sini? Paham. Ya, mantap, tepuk tangan dulu. Ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar tentang berbaur dengan masyarakat, yaitu di buku juga ada atau kita bisa turun ke lapangan juga bisa, karena di daerah sini kita daerah banyak petaninya dan banyak usahawan, jadi di sini banyak kebun dan usaha yang dikembangkan. Misalnya usaha dari produksi susu atau tumbuh-tumbuhan. Di sini Ibu akan menjelaskan nanti. Nah, di sini ada yang tahu jenis dan bentuk hewan?
Sapi bagaimana bentuknya? Besar atau kecil? Besar. Berkaki berapa? 4. Punya ekor atau tidak? Punya. Warnanya warna apa? Putih hitam. Putih hitam. Dapat ada yang warna hitam. Iya, bermacam-macam ya. Ada juga yang warna putih aja. Sapi menghasilkan apa? Susu. Susu. Iya, bagus. Kalau domba? Bulu. Bulu. Kalau domba apa lagi? Selain bulu? Susunya juga. Sapi sama domba beda nggak? Beda. Apa bedanya? Beda. Itu kalau domba lebih rendah. Lebih rendah dan kecil. Kalau sapi lebih besar dan berisi. Tapi domba itu berbulu, sapi kagak. Iya, berbulu Sapi juga. dikit. Cuman sedikit aja bulunya. Kalau domba banyak. Iya. Nah, kalau tumbuh-tumbuhan apa yang ada di sekitar kita? Sayur-sayuran misalnya sayur apa? Sayur bayam, sayur sawi, sayur kangkung. Nah, jagung bilik, ubi-ubian, pepaya. Kalau bunga-bunga, ada bunga apa? Mawar. Melati. Apa lagi? Matahari. Matahari, iya. Nah, karena di sini banyak pohon dan tanaman dan juga hewan, jadi daerah sini banyak memproduksi hasil daerah, yaitu dari hewan dan tumbuh-tumbuhan. Misalnya dari bunga matahari. Ada yang tahu dari bunga matahari apa yang dapat diproduksi? Diolah? Madu. Tidak, bukan. Dari bunga matahari, bijinya. Jadi apa? Jadi kuaci. Tahu kan? Pernah makan kuaci? Suah. Nah, enak nggak? Nah, Enak. Nah, dari bunga matahari itu kita bisa ada di membuat Indomaret. kuaci, makanan tradisional yang dapat diproduksi dari tumbuh-tumbuhan, yaitu dari bunga matahari. Nah, kalau dari hewan kita bisa memanfaatkan susunya atau bulunya. Nah, kalau bulunya tuh, bulu dari domba itu bisa dibuat baju atau bantal atau Atau bantal selimut. guling. Iya. Kalau kulitnya sapi juga bisa jadi beduk atau jadi Itu mainan, bisa juga. pukul-pukulan Iya, kalau hari raya. iya, mainan. Bum, bum, gitu. Untuk sapi dan domba kan menghasilkan susu kan. Nah, susu itu bisa dibuat berbagai macam. Susu coklat. Seperti minuman, kan susu minuman. Yang kedua bisa jadi bahan untuk kecantikan, misalnya untuk masker, untuk sabun, jadi make up dan lainnya. Kalau jadi makanan juga bisa. Susu sapi bisa jadi keju, jadi mentega, jadi berbagai macam hal makanan lainnya. Paham? Paham. Jadi apa tadi? Jadi susu. Dari susu dapat dibuat berbagai macam olahan khas daerah. Iya, Indonesia. Nah, setelah itu kita di sini mempelajari tentang bagaimana sih gaya. Ada yang tahu itu gaya apa? Gaya sumbu. Bukan gaya itu. Gaya itu adalah sebuah upaya atau energi yang kita hasilkan untuk menggerakkan sesuatu. Misalnya gaya otot. Apa yang bergerak? Otot kan? Ya, ini dari sini ya. Nah, ini yang disebut gaya. Misalnya Alia
membuat gaya gesek. Gaya gesek dihasilkan dengan bagaimana? Alia mendorong kursi dan meja. Nah, bergesek kan? Itu yang disebut dengan gaya gesek. Paham nggak? Paham. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, di sini setelah kita mempelajari tadi, tahu kan? Fungsi dari susu bisa dibuat macam-macam. Dan dari tumbuhan juga, dari bunga matahari tadi bisa bermanfaat untuk makanan. Bila makanan jadi kuaci kan tadi. Ya, selanjutnya kita yaitu mengidentifikasi bidang pekerjaan ekonomi dan hubungan berbagai bidang pekerjaan, hidup sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Nah, di sini keberagamannya yaitu keberagaman dan hubungannya. Petani di sini ada kan petani? Ada. Nah, petani pekerjaannya Bercocok tanam. ya berhubungan dengan tanaman dan lahan. Kalau nelayan berhubungan dengan apa? Kapal. Kapal, laut, dan ikan. Kalau usahawan di sini kita berhubungan dengan para petani dan para penjual dan konsumen. Untuk guru apa? Belum melajarkan Dan membimbing anak-anak sekolah. Nah, kalau ayahnya Haila bekerja apa? Petani atau nelayan atau pegawai atau usahawan? Petani. Menuri? apa? Di Begawi. pom. Oh, di pom. Berarti sebagai pegawai pom bensin ya kan, yang melayani masyarakat. Iya. Jadi itu berhubungan dengan masyarakat, dengan kesejahteraan masyarakat juga. Iya. Di sini paham? Paham. Nah, ya di sini kita sudah selesai pembelajaran. Jadi kita di sini sebelum menutup kita akan bernyanyi lagi. Bernyanyi, tahu lagu Kepala Pundak Kaki? Tahu. Kepala Pundak Lutut Kaki. Ya, sebelum bernyanyi kita akan bernyanyi lagi lah. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Telinga, mata dan hidung. Daun telinga, mata dan hidung. Hore! Ya, jadi paham kan tentang pembelajaran hari ini? Ya. Kalau ada yang tidak paham nanti tanyakan lagi ya. Nah, sebelum menutup, di sini Ibu akan menyimpulkan tentang pembelajaran kita, yaitu di sini kita harus bersikap toleransi dan saling menolong kepada sesama manusia dan sesama teman. Misalnya tadi, kalau kita bermacam-macam agama dan suku, kita harus saling menghormati. Ya, betul. Ya, sebelum Ibu menutup, apakah pembelajaran hari ini sulit? Tidak. Ya, tidak. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Kalau menyenangkan, tepuk 3 kali. 1, 2, 3. Hore! Ya, sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, kita di sini telah selesai pembelajaran. Jadi di sini kita akan pulang. Sore. Berhitung 1 sampai 10 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sepuluh. Iya, boleh pulang.
Terima kasih, sampai jumpa besok. Dadah, sampai jumpa besok. Dadah.